Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Anda tentu tahu saya pendukung Jokowi Tulen. Karena itu, Anda pun pasti tahu, saya tidak suka atau bahkan muak dengan tuduhan-tuduhan Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan gerombolannya. Tapi betapapun saya sebal dengan mereka, saya tetap menganggap kita harus fair, harus adil. Dan inilah yang saya khawatirkan sekarang. Serangan balik ke arah para pembenci Jokowi ini sudah mulai berbahaya, mulai mengada-ada. Ini mungkin saya lontarkan karena saya tidak percaya dengan apa yang disebut analisis paranormal. Pada para pelaku ilmu mistis, saya harus minta maaf. Tapi saya tidak bisa menerima itu sebagai kebenaran. Masalahnya, ini sekarang digunakan untuk menyerang Roy dan kawan-kawan. Saya langsung saja tunjukkan contohnya. Ada sebuah video di kanal YouTube Pintu Misteri. Di dalamnya ada seorang tokoh bernama Ki Macan. Pekan lalu dengan menggunakan kartu tarot, dia menganalisis Roy, Dr. Tifa, dan Rismon. Isinya luar biasa menarik, tapi tingkat kebenarannya sangat meragukan. Ki Macan ini menggambarkan bahwa di belakang Roy ada seorang nenek yang berada di atas banteng. Bahwa Roy sendiri impoten. Putra Dr. Tifa adalah pengguna narkoba. Dr. Tifa sendiri berselingkuh dan Rismon juga mengkonsumsi ganja. Luar biasa bukan? Tapi seberapa benarkah tuduhan itu? Sangat meragukan karena kesimpulan itu hanya diambil dari tumpukan kartu tarot yang dibuka satu persatu oleh Ki Macan. Kita sendiri sebagai penonton tidak bisa melihat wajah Ki Macan. Ia menutupi wajahnya dengan topeng macan. Tapi ya terlepas dari wajahnya, saya gambarkan saja secara terperinci apa yang menurut Ki Macan dibacanya agar Anda bisa menilainya sendiri. Pertama, soal siapa yang berada di belakang Roy. Menurut Ki Macan, dalang di belakang Roy adalah seorang wanita yang tergambar sedang menaikkan barangnya ke atas banteng. Nenek ini dendam sekali pada Jokowi. Nenek itu juga adalah emaknya Ratu Tikus. Siapakah nenek yang dimaksud? Ki Macan tidak menyebutnya secara jelas. Tapi dari apa yang dikatakannya hampir pasti. Yang dia maksud adalah Megawati dan putrinya si Ratu Tikus adalah Puan Maharani. Saya ulang ya. Ki Macan tidak menyebut secara tegas siapakah nenek itu. Tapi ya siapa lagi yang lebih pas disebut sebagai nenek yang membenci Jokowi selain Megawati. Sekarang saya pindah ke isu Roy sendiri. Menurut Ki Macan, Roy itu tidak punya anak karena dia impoten. Mula-mula dia menyebut Roy ejakulasi dini, tapi kemudian dia mengatakan tidak bisa bangun. Mana yang lebih tepat? Tidak penting. Yang penting menurutnya adalah Roy ini punya masalah dengan daya seksualnya. Dan karena itu, dan ini jadi penting, rasa frustrasinya meluap ke kepala. Menurut Ki Macan, rumah tangga Roy berantakan. Bahkan dalam hal lain, Roy juga memiliki cacat lain. Roy itu dituduh korupsi anggaran sepak bola. Ini selama ini ditutup-tutupi oleh sang nenek. Tapi dengan yakin Ki Macan katakan ini pasti akan terbongkar. Tak lama lagi Roy akan tertangkap. Semesta akan membongkar kejahatan Roy, kata Ki Macan. Selain itu, yang penting juga dikatakan ijazah Dr. Roy juga palsu. Selanjutnya, Ki Macan membahas Dr. Tifa. Tifa itu menurutnya rapuh. Salah satu persoalan terbesarnya, anak Tifa adalah pecandu narkoba. Karena itu, kata Ki Macan, jangan pernah tertipu oleh selimut dusta orang-orang yang jahat ini. Selain itu, Ki Macan juga mengangkat satu rahasia yang kelam dari Tifa. Menurut Ki Macan, keluarga Tifa itu juga berantakan. Suami atau mantan suami Tifa menghabisi harta Tifa. Caranya tidak diceritakan. Tapi yang jelas pria itu menghabisi harta Tifa. Tapi cerita tidak berhenti di situ. Ki Macan juga mengatakan di sisi lain Tifa sendiri berselingkuh. Dia keluar masuk hotel dengan pria yang menyimpan rekaman perselingkuhan mereka yang akan digunakan untuk memeras Tifa. Dengan yakin Ki Macan mengatakan sudah ada 7 video. Terakhir adalah soal Rismon Sianipar. Menurutnya ijazah Rismon palsu. Kalau yang ini sih memang sudah cukup sering terdengar ya bahwa dia tidak pernah lulus pendidikan pasca sarjana di Universitas Yamaguchi Jepang. Bahkan kabarnya sekarang Rismon sudah mendilit ijazah master dan doktornya dari CV-nya. Jadi terlepas dari benar atau salah, ini sudah cukup lama terdengar. Tapi Ki Macan menambahkan cerita-cerita lain. Pertama dia bilang Rismon ini sering mengganja. Kedua dia suka main dukun.
Ketiga, dia sering ikut pesta sekte. Empat, dia sekarang terlibat dalam proyek terbesar yang bisa membawa banyak uang. Itu yang terutama diangkat oleh Kim Chan. Semua cerita ini luar biasa. Tapi pada saat yang sama, semua sama sekali tidak ada landasan empirisnya. Bagaimana kita bisa percaya bahwa Megawati mengendalikan Roy dan kawan-kawan? Bagaimana kita bisa percaya Roy mengalami disfungsi ereksi? Bagaimana kita bisa percaya Dokter Tifa keluar masuk hotel dengan pria yang memerasnya? Bagaimana kita bisa percaya anak Dokter Tifa pecandu narkoba? Bagaimana kita bisa percaya Rismond suka mengganja, main dukun, dan ikut pesta sekte? Tuduhan-tuduhan itu sangat absurd. Dan karena itu seharusnya kita tidak menggunakannya untuk menyerang Roy dan kawan-kawan. Tuduhan Roy, Tifa, Rismond ke Jokowi sendiri sangat mengada-ada. Levelnya hayalan tingkat tinggi. Dan karena itu terus diulang, banyak orang yang percaya dengan fitnah-fitnah itu walau sudah berulang kali dibantah. Tapi setelah mengatakan itu, marilah kita percaya kita tidak boleh melakukan itu. Karena itu sangatlah rendahan. Roy dan kawan-kawan melakukan propaganda hitam. Kita jangan melakukan hal serupa. Percaya sajalah, kebenaran akan menemukan jalan. Karena itu kita tidak boleh menggunakan analisis-analisis paranormal untuk mengalahkan para pembohong itu. Yuk gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.